Ini kok jadi buka-buka rahasia ya? Salah saya duduk di sini tadi. Udah jadi bos, duitnya banyak, karyawan banyak, orderan nggak berhenti-berhenti. Mas Didit jangan nyalain saya ya. Pak Jun, saya akan bertanya. Ini tidak ada seremonial dibuka dan ditutupnya ini kadang Gitu podcast ya? ini. Ya, monggo. Berbicara tentang seberapa menariknya diri saya. Seberapa menariknya Om Didit lah ya. Bukan diri saya, diri narasumber, diri. Oh, diri Nas. Ini HP siapa ini? Ngerusak pemandangan ini. iPhone lagi, nggak endorse lagi. Aduh. Cabutlah sama itunya. Maksudnya itu kan Seberapa? kita itu hidup, ada nilai-nilai yang kita pegang sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Oke. Dalam hal ini Pak Jun sudah senior lah bagi kami semua, ya kan? Tapi lebih senior Mas Jarwo sih Iya. dari segi umur. Nilai yang dipegang sampai saat ini. Iya. Ada juga nilai yang orang lihat begitu kita sudah sampai pada titik ini. Nah, saya itu pengen tahu nilai yang Pak Jun pegang dari dulu sampai saat ini, dari mungkin baru tamat sekolah atau baru kuliah sehingga menuju ke dunia usaha. Mungkin sebelumnya nggak ke dunia usaha, ke mana dulu nih? Kita mulai dari sana. Boleh? Boleh. Oke. Selamat datang pemirsa di podcast Warung Kopi. Podcast orang itu. Tapi gini, Gimana? teman-teman, di Kansa Talk ini kita akan mengundang banyak orang yang semoga saja akan memberikan kita sedikit banyaknya inspirasi dari sudut pandang kehidupan mereka, dari sudut pandang juga bagaimana mereka melihat hidup itu sendiri, termasuk beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin bakal menarik untuk kita pelajari. Nah, saat ini saya bersama dengan Pak Junaidi. Tepuk tangan untuk Pak Junaidi dong. Iya. Tengok nih, banyak penontonnya, ada 30.000 orang. Yang nampak sama yang nggak nampak ya. Iya. Aduh, memang saya merasa terhormat ini diundang Om Didit. Kenapa kau dipanggil Om Didit tuh? Nah, ini sudah ada di video sebelumnya. Oh, udah ada di video Udah ada. sebelumnya. Oke. Berarti kalau dipanggil Om Didit, berarti kan Om kita kan. Kalau Om itu biasanya ya sama ponakan biasa nanti akan bagi-bagi uang atau Iya. apa kalau pas lebaran, bener nggak? Om duit om. Om duit Om. Oh, maunya mana om? Aduh. Jajan Om. Parah ini. Ya. Padahal om-om itu familiar loh. Ya. Familiar. Saking familiarnya hampir dikaitkan dengan apapun. Yang tadi itu sudut pandang ekonomi namanya om duit om. Ya. Ada juga sudut pandang biologi. Om iPhone om. Itu tangan saya belum nyampe ini. Kurang paham saya itu. Hati-hati ini explicit content nanti. Iya. Ya. Tapi gini deh, saya mau berfokus pada Pak Jun. Siap. Saya juga berterima kasih pada Pak Jun sudah bersedia untuk hadir. Sama-sama. Mungkin bisa jadi Pak Jun yang nanti jadi host kita. Bakal yang memandu acara dari berbagai narasumber, berbagai jenis narasumber. Loh, kok bisa begitu? Kita apa lulus seleksi atau tidak kan kita juga belum tahu ini. Enggak, karena saya percaya Pak Jun ini mampu atau punya keahlian mengorek rahasia orang. Nah, gitu ya. Ya. Sebentar, soal kepercayaan saya tidak bisa menambahkan lagi, Pak. Jadi saya ngikut Mas Jarwo, sahabat saya itu, kalau saya nambah kepercayaan nanti dikira kita kurang iman nanti. Jadi kita lanjutkan lagi. Sembunyi orangnya. Apa kita tarik juga Mas Jarwo-nya? Atau nanti aja ya? Iya, nanti aja biar dia lagi sibuk dengan dunianya. Gimana Mas Oke. Didit? Pak Jun, sebagai informasi tambahan, beliau ini adalah alumni Kansa, angkatan ke-7 baru saja tamat nih. Jadi senior kita. Jadi nggak menutup kemungkinan beliau yang menjadi host di acara ini. Saat ini mungkin beliau jadi narasumber, tapi bisa jadi beliau menjadi host di acara Kansa Talk suatu saat nanti.
Karena Kasatok ini bukan punya Om Didit, Ya. punya Kansa. Ya. Ya. Nah, Pak Jun, dari kecil sampai besar di mana, Pak? Separuh hidup saya itu ada di Batam. Separuh hidup. Lebih daripada separuh lah. Oh, berarti lamaan di Batam. Lamaan di Batam dibanding banyak. di asal saya kan dari Yogyakarta. Jadi begitu lulus sekolah SMA, bukan SMA ya. Saya itu dulu sekolahnya di Sekolah Menengah Ekonomi Atas. SMEA. Nah, Hampir saya kepikiran SR, Pak. kenapa saya sebutkan? Karena kalau saya bilang SMEA, udah all itu. Padahal saya baru lulus beberapa tahun yang lalu kan. Oke. Ya, bisa dimengerti ya maksud saya. Bisa. Jadi Susah teman-teman ya. Kadang kalau sama Pak Jun ini nangkep mana yang serius, mana yang candaan harus. Ya. Ya. setelah saya lulus, saya kan waktu itu punya cita-cita pengen jadi apa ya, pejabat lah, menjadi menteri sebenarnya. Karena saya terobsesi, nama saya itu dulu ada zaman waktu itu ada menteri yang namanya sama dengan saya. Menteri apa? Ya, yang jelas bukan menteri catur lah. Kita pastikan dulu itu. Jadi di eranya zaman awal-awal pemerintahan Pak Soeharto dulu ada nama yang sama. Junaidi. Iya, dan saya punya bukunya itu nama-nama menteri kalau zaman dulu. Ya, dulu kan harus hafal tuh nama. Hafal, Sekarang ya. kita tanya anak-anak kayaknya udah pada nggak tahu tuh menteri. Iya. Mungkin gonta-ganti ditangkap KPK kali, Pak. Iya, ya bisa jadi, atau yang jelas perlu tidaknya itu kan berbeda kebutuhannya. Berbeda. Ya. Karena kalau sekarang informasinya udah global kan, kalau dulu ya informasinya hanya melalui buku dan pengajaran gitu. Sampai mana tadi ya? Sampai waktu kecil ngapal Ya. mau jadi menteri karena ada namanya Menteri Junaidi Iya. juga. Jadi saya cita-citanya seperti itu, saya pengen ke Jakarta merantau. Tamat SMEA tadi Iya. langsung ke Jakarta. Pengen ke Jakarta. Pengennya. Oke. Tapi saya juga bingung, saya belum sempat kuliah, pengen kuliah tapi kok pengen kerja, masih serba bingung lah. Akhirnya pilihan ke Jakarta itu menjadi saya tunda. Karena kalau saya di Jakarta kayaknya dengan tamatan tersebut saya akan kesulitan bersaing. Oke. Akhirnya saya Batam dulu kan seperti kayak kembang gula ya. Jadi kayak apa ya? Lagi banyaknya orang kesini. Orang kesini menarik lah. Ya. Jadi saya pikir saya kalau ke Batam mungkin saya peluangnya masih besar untuk meniti karir. Oke. Akhirnya ke Batam lah saya. Itu tahun berapa itu, Pak? Tahun akhir 93. Ya, Mas Didit mungkin sudah lahir, tapi lahirnya di mana saya juga. Ini terkait waktu, tiba-tiba tentang tempat di mana. Ya. Oke. Nah, ketika saya udah sampai ke Batam, berharap dapat pekerjaan dan lain sebagainya, karena saya juga punya saudara di sini. Nah, Pak, akhirnya ya kisah-kisah yang sedih nggak perlu diceritakan kan? Iya. Ya, ini yang senang-senang aja kan? Nanti penonton kita ketawa, Mas Jarwo yang sedih. Ya, kan prinsipnya senang melihat orang susah, susah melihat orang. Nah, itu prinsip siapa itu? Iya, itu kawan saya itu. Jadi makanya saya cerita yang senang-senang aja. Boleh, yang senang-senang aja. Nah, singkat cerita di akhir tahun, kemudian saya apa ya? Ya berbekal bukan pengalaman ya, hanya berbekal ijazah. Kemudian saya ikut beberapa sertifikasi. Saya pernah ikut sertifikasi komputer nasional, ikut sertifikasi akuntansi. Kalau zaman dulu masih ada sertifikasi mengetik. Oh iya, dulu ya. Zaman dulu. Nah, berbekal modal itulah saya bekerja. Itu sudah komputer namanya, Pak? Iya, waktu Bukan itu kita sintik lagi. setelah pasca mesin kan
sebelum ada komputer itu ada mesin ketik manual Iya. namanya. Bahannya ya besar besi gitu. Kemudian ada namanya mesin ketik elektrik. Jadi begitu ketik dia ada monitornya jalan gitu. Nah, habis itu kan pasca itu ada namanya komputer. Masuklah komputer. Masuk komputer tuh masih di bawah DOS ya, under DOS lah. Ada Word, Excel dan lain sebagainya. Excel ada belum ya? Oh, sorry. Word, Lotus, dan ada COBOL dan lain sebagainya. Pokoknya nggak usah diingat-ingat lah masalah. Tahu udah gitu. Nah, terus Windows, masuk Windows. Oke. Nah, Office. Windows itu udah mulai ada Office. Windows itu masih Windows 31 saya dulu belajar. Masih ini. Jadi ketika saya bekerja ditanya, Jun, kamu bisa nggak sih ngerjain tugas ini? Saya kasih waktu 1 minggu, kalau nggak bisa kamu harus keluar. Ya karena saya sempat menganggur beberapa bulan di Batam. Wah ini kalau saya nggak diterima nganggur lagi. Akhirnya saya belajar sungguh-sungguh lah tantangan bos saya itu. Akhirnya dalam 1 minggu saya pelajari yang saya sama sekali juga belum paham. Setelah bisa saya pelajari, akhirnya lulus lah dari ujian bos saya tadi. Akhirnya saya diangkat jadi karyawan. Oke. Jadi awal dites dulu, belum kerja nih? Iya, dikasih waktu 1 minggu. Belum kerja, dikasih tugas, no selesaiin. Kalau selesai, saya hire. Dia bukan dikasih tugas, tapi diajarin. Oh. Saya diajarin, dikasih waktu 1 minggu, suruh belajar. Kalau nggak bisa, out. Nah, akhirnya ya saya dengan jiwa muda tadi, waktu itu masih muda ya. Kalau sekarang sudah dewasa. Oh iya. Jangan Sudah dewasa. kalau tua itu udah semestinya, tapi dewasa itu sebuah pilihan. Mas atau Om Didit sekarang udah dewasa atau sudah tua? Saya mungkin baru dewasa. Baru dewasa Baru ya. dewasa. Kemarin-kemarin belum ya? Kemarin-kemarin masih om-om. Oh. Iya, iya. Nah, terus sudah di Batam nih. Nah, udah di Batam, saya udah mulai bekerja. Ya, biasalah bekerja giat dengan semangat 45 lah, karena perjalanannya agak sulit mencari pekerjaan waktu itu. Nah, setelah itu akhirnya bekerjalah seperti biasa. Yang namanya anak muda, emosionalnya masih tinggi. Nah, Ya kan? Masih terbawa oleh darah muda tadi. Nah, ketika berinteraksi dengan teman-teman, ya biasalah di teman satu kantornya ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, itu sering terjadi kita berpikir itu salah pikir. Nah, salah pikir itulah membuat kita emosi dengan teman. oh oke. Oh, jadi ada sebuah hal yang memancing Iya, emosi Pak Jun lah waktu itu. iya. Sehingga Dan akibatnya apa waktu itu? ya akibatnya kita nggak enak kerja, nggak enak ya berteman gitu kan. Nah itu ternyata setelah sekian lama kita jadi ketawa kalau ingat kejadian-kejadian itu. Bahkan suatu ketika ini saya teruskan lagi ceritanya ya. Iya, Setelah saya ini dikasih waktu berapa menit? Saya suka Pak Jun. Gitu ya. Nah, jadi ketika saya bekerja di perusahaan itu, saya kan ini kalau hanya saya udah belajar, udah cari ya belajarlah pengetahuan tentang usaha itu. Kemudian kalau saya terus di sini kan mentok, karena pada waktu itu saya masih punya obsesi, punya pengen karir yang bagus dan lain sebagainya. Akhirnya saya pindah ke perusahaan lain. Konsekuensinya ya gaji ditambah karena kita udah skill kan, ditambah lagi. Oh, saya baru tahu kalau itu konsekuensi. Iya, konsekuensi dari kita pindah kerja itu gaji ditambah. Jadi kalau kita pindah kerja gaji nggak ditambah atau turun, itu sebenarnya ada kemungkinan kita bukan pindah kerja, kita dipecat, kemudian
Akhirnya kita cari kerja sedapannya kan. Iya. Malah bisa lebih rendah. Bisa lebih rendah. Heeh. Nah, tapi waktu itu kita karena masih semangat, dapat bos baru lagi. Nah, saya masih ingat bos saya itu namanya Kak Acu. Orangnya cakep dan lain sebagainya. Saya nggak perlu ceritakan, nanti Om Didit pengen kenalan pula, saya nggak mau juga. Nah, ketika saya udah bekerja di situ juga sama. Tapi di situ saya mendapatkan karir yang lebih baik, posisi yang bagus, dikasih kepercayaan, kemudian dikasih kelonggaran, fasilitas, dapat mes, dapat apa gitulah. Itu sama juga kasusnya. Ketemu orang-orang yang judes, yang angkuh, yang kadang suka marah dan lain sebagainya. Ini bos atau kawan kerja? Kawan kerja. Oh, kawan Tapi kerja. senior lah. Oke. Senior. Nah, mungkin waktu itu kita merasa benar, merasa mempertahankan kebenaran kita, merasa kita nggak salah, tapi kok disalahkan dan lain sebagainya. Jadi ego itu masih ada. Tetapi kalau mengingat masa sekarang itu kayak cerita lucu gitu. Oke. Sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu lah sampai segitunya gitu, sampai membenci atau sampai melihat sesuatu itu hanya dari arah kita aja. Mestinya kita juga bisa melihat perasaan orang lain dan lain sebagainya. Itu membuat kita cerita itu jadi lucu ketika kita ceritakan sekarang. Malah jadi keren ini kesimpulannya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita tetap lanjut ke ininya. Terus setelah itu pindah juga akhirnya. Setahun saya setiap tahun saya pindah kerja. Oh, Entah kenapa saya dapat tawaran baru lagi di sebuah perusahaan yang bosnya itu orang Australia. Jadi saya nggak bisa bahasa Inggris dengan baik, walaupun saya sudah belajar di sekolah ya. Tapi tentunya ketika praktek tidak semudah itu. Oh iya. Nah, akhirnya ya saya belajar di situlah bahasa Inggris sedapatnya. Kadang saya belajar sama anjingnya bos saya itu, karena bos saya itu punya anjing namanya Jasper. Jasper nama anjingnya, dia warnanya belang-belang gitu. Nah, terus lebih pintar bahasa Inggris anjingnya. Anjingnya kalau diajak ngomong bahasa Inggris dia ngerti, suruh duduk gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak ngerti? Nggak ngerti. Anjing duduk gitu. Nggak bisa. Ya, tapi kalau bilang sit duduk dia. Nah, dia duduk. Kalau suruh makan, suruh come on misalnya diajak jalan gitu kan, dia ngerti. Nah, kita kalau nggak ngerti kan kita bengong aja, ngomong apa bos saya tadi ya, kira-kira gitu. Jadi kita bisa belajar dari binatang. Kira-kira bos tuh ngomong sit, oh berarti duduk. Berarti kalau bos saya bilang duduk, berarti tetap dong jadinya belajar sama bos jadinya. Iya. Cuma waktu itu bosnya medianya ngomong sama anjing. Iya kan. Karena bahasa Inggris sama sahabatnya anjing. seperti itu. Oke. Nah, saya bekerja sama orang Australia itu cukup lama ya, mungkin ada 2 tahun. Nah, 2 tahun itu juga ketemu orang yang senioritas itu modelnya. Bahkan itu puncaknya yang paling lucu menurut saya sekarang. Kalau dulu ya emosi lah. Jadi dulu saya pernah sampai mau berantem. Tapi lucunya yang saya ajak berantem tuh perempuan. Waduh. Jadi? Ya, Mas Didit jangan nyalain saya ya. Artinya keseriusan saya menanggapi kenapa harus berantem sama perempuan itu karena sudah terlalu. Oke. Tetapi itu menjadi keterlaluan, itu menjadi kelucuan yang paling lucu saat ini kalau saya perhatikan. Kenapa saya bertingkah laku seperti itu? Bertingkah laku artinya menanggapi sebuah fenomena atau sebuah persoalan itu kok serius-serius amat sih? Hidup kan nggak seperti itu gitu. Ya. Nah, hikmahnya ya sekarang ini. Nah, saya kalau tengok cerita itu ketika mau berantem, nah saya dipisah oleh seorang tua. Dia sangat bijak sekali, orangnya gagah besar gitu. Namanya saya ingat Mr. Peter. Oh,
tapi dia bukan orang luar ya, orang kita, Mr. Peter kita panggilnya karena wajahnya itu berwibawa gitu. Udah sabar katanya, nggak usah seperti itu, nggak usah ditanggapin dan lain sebagainya lah. Sangat bijak sekali beliaunya. Tapi ya namanya anak muda ya emosionalnya Jadi, ya masih. Waktu itu jadi berantem dengan perempuan? Ya tidak. Oh, Cuma sebatas meluapkan perasaan marah-marahnya itu. oh sempat marah, adu omongan lah. Adu omongan. Oh. Yang biasanya kejadian-kejadian sebelumnya itu kami tahan. Saya kan bisa dibilang jarang marah gitu, walaupun marah. Gimana itu ya? Mengartikannya gimana? Jarang marah walaupun marah. Mungkin marah tapi bukan yang Marah yang ekspresif gitu ya. yang dipendam dalam hati. Oh, oke. Jadi tidak terungkapkan. Tapi waktu itu kita nggak bisa nahan lagi. Jadi sampai mengungkapkan dengan ekspresi. Ya karena dari nada bicara juga gestur. Pak Jun kan memang orangnya gimana ya? Ya definisinya sabar lah, sabar, nggak banyak. Kalau mungkin beberapa orang yang kita ketahui apa takilan, biasanya apa yang dia rasakan itu yang dia ungkapkan. Kalau dia marah orang lain harus tahu gitu. Ya. Kalau Pak Jun nggak tipe seperti itu. Nah terus ini sudah 3 tempat kerja ini. Ya, udah pindah sampai 2 tahun. Kemudian saya ditawari kerja lagi. Maksudnya ada peluang lagi Ada peluang ditawari. lagi. Oke. Nah singkat cerita saya keluarlah dari situ. Udah keluar, kemudian ditawari di karir yang lebih bagus lagi. Jadi karir yang bagus itu menurut kriteria saya itu kalau gajinya nambah. Oke. Dalam satu sisi Waktu itu ya saya berpikir ya. ya, ya. Karena kalau gajinya nambah berarti karirnya nambah bagus gitu. Akhirnya saya pindah ke tempat yang baru. Dan ini berbeda dengan profesi sebelum-sebelumnya, yaitu bekerja di sebuah hotel. Oh, hotel. Gaji lebih tinggi dong. Gaji lebih tinggi, gaji double saya di situ. Malah double dibanding Iya, pendapat karena sebelumnya. kalau di hotel itu ada namanya service charge, ada gaji. Service charge itu servis yang dari tamu itu dibagi seluruh karyawan, nanti akan mendapatkan nominal dan itu dibayarkan setiap tanggal 5. Gajian tanggal 1, tanggal 5 nanti dapat gajian. Dapat lagi. Dapat service charge. Oh, bukan yang tip-tip itu, Pak ya? Lain, kalau tip itu kan langsung pribadi. Ya. Kalau service charge itu langsung dipotong di bill-nya. Oh, oke. Ya, langsung di-include-kan gitu. Nah, di hotel inilah mulai saya karirnya bagus, maksudnya uangnya cukup, bisa mulai gemuk gitu. Saya dulu orangnya kan langsing gitu. Iya. Ya, Iya sih. Pasti orang pernah langsing. ya. Kecuali yang gemuk dari kecil. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Iya. Ya, sampai itu akhirnya saya di hotel itu saya banyak nganggur ceritanya. Kenapa saya banyak nganggur? Karena ya itu tadi pekerjaannya hanya di awal bulan dan akhir bulan. Saya sebagai artis, namanya kalau di hotel tuh saya ininya ya jabatannya itu apa ya? Artis gitu. Artis. Jadi artis itu kerjaannya ya bikin seni-seni untuk memperindah hotel. Tapi sebagai pegawai tetap. Bukan jadi artis ya, tapi jabatannya namanya artis. Jadi kita kalau ada wedding party, kita dekor dan lain sebagainya lah. Tapi kita visualnya, misalnya kita desainnya aja. Tapi nanti ada pelaksana lain yang membuat nyusun. Nah, kita bikin sketch-sketchnya lah. Oh, oke. Nah, situ. Jabatan seperti itu masih ada nggak kira-kira, Pak, sekarang? Masih lah, pasti ada itu. Karena di setiap hotel harus punya desainer. Kalau gampangnya desainer lah. Ya. Tapi khusus untuk acara-acara, promosi-promosi, nah seperti itulah. Nah, di hotel saya hampir 4 tahun bekerja. Sampai dari 97 sampai 2000. Tahun 2000. Saya bekerja dari 97 sampai 2000, berarti 4 tahun. Nah, paling lama saya kerja di situ karena udah nyaman dan
98 saya udah menikah. Gambaran gaji deh Pak, gaji 90-an sampai tahun 2000 itu berapa sih? Dan lumayan tinggi hitungannya. Ini kerjanya hotel. Di hotel tuh dulu saya gaji masih 2 juta. 2 juta? Mm-mm. Itu beneran tinggi itu kan? Itu UMR 900. Waktu itu masih 900-an kalau nggak salah ya. Jadi ya lumayan lah. Terus masih ada servis charge tadi, masih ada tambahan-tambahan. Jadi kalau soal gaji ya lumayan lah, cukup lah. Hampir dapat 5 jutaan karena ada servis charge dan lain sebagainya. Dapat rezeki dari Tuhan. Nah, ini nanti kita bagi dua nggak Pak? Siap. Terus gimana Pak? Lanjut. Nah, setelah saya bekerja di hotel karena waktu saya banyak kosong, maksudnya itu pekerjaan saya itu bisa saya handle di awal bulan sama di akhir bulan. Jadi pertengahan itu banyak kosong. Nah, di situ saya mulai banyak belajar, mulai baca buku, ya ikut kegiatan-kegiatan di luar hotel, belajar, gitulah kira-kira. Akhirnya Itu belum kuliah Pak ya? belum. Plek dari SMEA, kerja di beberapa tempat, ketiga tempat ya? Iya. Setelah itu hotel. Iya, hotel. Empat tempat kerja, Iya. baru ke hotel. Kuliahnya kapan Pak? Nah, nanti dulu. Masih jauh ini perjalanannya. Benar kan? Udah tua. Udah dewasa. Nah, monggo. Jadi setelah saya kerja di hotel 4 tahun, saya dapat tawaran kerja lagi. Saya nggak tahu kenapa. 4 tahun nih di hotel. Ceritanya ada mall buka baru. Ditawari dengan gaji hampir 2 kali lipat. Wow. Jadi angka 4 juta, 3 jutaan. Lebih. Kalau 4 juta kan sebenarnya saya sudah dapat dari hotel. Karena ada service charge, ada gaji pokok itu kan. Ini kita buka-bukaan kantong Pak Jun ini. Dulu ini Itu dulu ya. Silahkan dikalikanlah kursnya dengan inflasi sampai tahun ini. Nah, ceritanya begitu. Jadi ya merasa cukup lah. Saya bersyukur lah dapat gaji yang cukup untuk makan, minum gitu kan. Dan saya bukan tipe yang ya suka berfoya-foya gitu ya. Karena saya nggak ada temen yang bisa diajak foya-foya tadi. Nah, tahun 2000 saya menikah. 98 saya menikah. Kemudian tahun 2000 saya keluar. Oke. 2001 atau 2000 ya, saya udah mulai lupa. Pindah ke perusahaan yang baru lagi, mall. Mall tadi. Iya. Atau iya, mall tadi yang saya nawarin ceritakan, tadi ya? dari hotel ke mall. Oke. Di mall saya di samping dapat gaji tambah lebih tinggi sedikit, saya dipromosikan menjadi asisten manajer. Promosi. Oke. Promosi mall nih. Iya, jadi di mall itu ada namanya manajer promosi. Kerjanya yang mempromosikan mall itu. Nah, saya di asistennya. Ya, karena saya di karir di hotel mentok di desain, di artis, nggak bisa ke mana-mana. Akhirnya saya memutuskan pindah. Teman-teman saya semua rata-rata menyesalkan tindakan saya. Karena saya sudah enak di hotel itu. Iya. Pokoknya udah nyaman lah. Banyak teman baik. Pokoknya lingkungannya bagus lah. Teman-teman yang suka beribadah ya ada tempatnya, yang suka makan lah. Ada, pokoknya komunitasnya bagus. Nah, tapi saya memutuskan keluar dari istilahnya dari zona nyaman lah jadinya. Bener. Ya itu mungkin karena ada dorongan nafsu pengen punya karir bagus itu kan. Iya, karena zona nyaman yang saya udah dapat lah, gaji cukup, teman baik, karir bagus.
fasilitas apapun banyak, iya, termasuk fasilitas saya ibadah. bisa Ya? mau makan yang enak juga ada. Oh ya di jelas kan. hotel. Iya. Oke. Pokoknya enak lah Tapi pokoknya. kalau boleh tahu hotel apa tadi itu, Pak? Saya dulu pernah kerja di Hotel Harmoni. Hotel Harmoni. Ya, yang di Nagoya. Yang di Nagoya ya. Ya. Harmoni Di Suites. Jodo, bukan yang di Jodo. Di Jodoh. Depan masjid. Oh. Depan masjid Baitus Syakur ya. Iya. Ya, di situ. Jadi, ya disitulah. Banyak sih kisah nyata, kisah yang seru yang dijalanin kan, kerja di hotel kan. Betul. Tapi saya nggak bisa cerita karena durasi ya. Durasi suka-suka di sini. Oke, kita lanjut aja. Kan masih panjang ini yang kita mau ceritakan. Akhirnya pindah di mall Pindah di mall sebagai promotornya, asisten manajer asisten manajer promosi. promosi. Nah ini ada ini rahasia ya untuk Iya. rahasia, tapi ini saya buka. Ini ada rahasia. Oke lah, berarti ini tadinya rahasia ya. Tadinya rahasia, ini saya buka. Sekarang bukan rahasia lagi. Jadi saya ini kan lulusan hanya setingkat SMA. Ya. Tapi karir saya di hotel itu harusnya diduduki oleh seorang sarjana. Ya. Asisten manajer loh. Iya. Oke. Nah, ini saya feedback ke hotel tadi ya. Ya. Nah, ketika saya melamar kerja, itu saya mencoba untuk meyakinkan diri saya bahwa saya layak untuk jabatan itu. Terus saya membranding diri saya, perasaan minimal. Oke. Ketika saya diwawancarai, saya masih ingat sama beliau. Semoga sehat selalu, Pak Sitoros. Jadi ketika saya diwawancarai, saya itu mencoba untuk bahwa saya itu tahu apa yang diminta oleh hotel itu. Oke. Jadi hotel butuh apa? Nah, saya mencoba untuk tahu untuk mengasih tahu bahwa saya itu bisa loh apa yang dibutuhkan hotel itu. Jadi terkadang kita kan kurang pede sehingga kalau nggak pede untuk menyampaikan gagasan kita, akhirnya orang pun menilai kita ini kayaknya nggak layak gitu. Tapi waktu itu entah kenapa saya punya ide, saya harus pede. Maka ketika saya ditanya, ya saya ceritakan pengalaman dan lain sebagainya. Saya bisa ini, bisa itu. Jadi kita harus bisa menyampaikan apa yang menjadi kemampuan kita ketika kita interview itu. Tapi beneran kemampuan kita bukan hal yang tambah-tambahin, modif. Sedikit lah, agak. Ada yang sedikit? Ada sedikit saya tambahin ya. Oh gitu. Cuma itu rahasia itu. Rahasia lagi. Ya intinya harus pede. Oke. Nah itu saya kasih rahasia untuk teman-teman. Nah ketika saya wawancara di mall juga sama. Saya harus dengan PD-nya. Karena tingkatannya lebih tinggi kan. Jadi saya belajar dari beberapa buku yang saya pelajari. Saya itu punya buku namanya The Magic of Thinking Big kalau nggak salah. Wah, berpikir dan berjiwa besar. Itu sangat membantu saya untuk bisa percaya diri, kemudian semangat dan lain sebagainya. Pak Jun dapat motivasi itu dari buku itu? Dari buku itu. Itu saya pelajari tahun 97. Ya. Sebelum masuk itu saya udah belajar. Jadi ternyata untuk meniti karir itu kita harus optimis, harus yakin, harus percaya diri dan lain sebagainya. Itu kita bisa belajar dari beberapa buku, ya salah satunya yang saya baca itu. Nah, singkat cerita saya kerja di mall. Oke. Di mall, jadi ketika manajernya, saya lupa ingat ya, kalau salah nanti tolong betulkan sama yang ingat. Manajernya pindah. Kalau nggak salah. Saya diangkat jadi manajer. Tapi apakah ini benar atau tidak, saya masih lupa ingat. Tetapi belum sampai berapa bulan, mall itu tutup. Jadi puncak karir saya itu adalah manajer di Mall yang tutup. Mall yang tutup. Mall apa itu? Ya, saya nggak bisa sebutkan karena ini supaya menjadi misteri.
Oke. Ya. Oke. Ini berarti ini rahasia beneran tadi nih. Ya. Mall yang tutup di tahun 2001. Ya, jadi akhirnya saya bekerja kurang lebih 7 bulan aja di situ, kurang lebih. Oke. Jadi ya dengan gaji seadanya dan kreditan yang sudah mulai berani kredit itu tadi, ya nggak cukup lah. Oke. Pesangonnya itu nggak cukup. Jadi akhirnya saya putuskan ya udah terima nasib lah, namanya di PHK. Itu di PHK karena tutup mallnya. Ya. Bukan karena saya nggak bisa promosi ya, ini jangan diartikan begitu ya. Tapi memang mallnya pengen tutup karena ada apa, mungkin owner dengan owner yang lain kurang pas gitu. Oke. Akhirnya yang jadi ininya kita Semuanya. ya semuanya akhirnya tutup lah. Jadi intinya bukan karena sepi, bukan karena pemasaran yang menurun. Nanti kalau aku bilang sepi, berarti sebagai manajer promosi nggak berhasil, benar nggak? Iya. Padahal ya salah satunya mungkin sebabnya kan. Ya akhirnya tutup lah ceritanya. Udah tutup ya sudah. Terima nasib lah. Disitulah ujian bahwa kita ketika punya karir bagus, uang banyak, kemudian kita di PHK dengan rentan waktu yang singkat pindah kerja, itu kan artinya kita belum dapat pesangon. Seandainya saya itu di PHK di tempat lama, di hotel itu, mungkin puluhan juta saya dapat. Ya. Tapi karena di situ ya sekedarnya lah, uang jasa lah istilahnya. Entah berapa juta saya dapat. Nah sudah itu ya saya udah nggak kerja lagi, bingung cari kerja. Tapi saya punya keahlian di bidang printing, advertising, reklame, sablon, itu saya. Itu kapan punya ahlinya? Ya, ketika saya pindah kerja itu salah meraup pengalaman juga. Ya pengalamannya di situ. Oke. Ya, ada skill yang saya dapatin dari tempat-tempat kerja sebelumnya itu, desain gitu. Akhirnya saya nggak tahu kenapa, ya udahlah kita buka usaha aja. Usahanya langsung printing. Iya. Yang sampai sekarang ini. Yang berkembang sampai sekarang ini. Wah, luar biasa. Kira-kira begitu. Itu juga masih banyak persoalan yang kita Ya, tidak. pasti ini disingkat-singkat. Iya. Tapi sebagai informasi, Gimana? sebagai informasi kan Pak Jun ini adalah owner ya. Langsung disinggung tadi. Maunya tadi saya di akhir ternyata nyinggung ini, tapi sudah disinggung duluan. Beliau ini adalah owner perusahaan atau usaha di bidang printing ya, reklame dan seterusnya. Ini tipe usaha yang bakal rame di 2024. Iya. Menjelang pemilu ya. Ya kami sebenarnya mengusulkan kalau bisa pemilu itu ya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Kalau bisa tiap bulan. Jadi orderannya tambah banyak gitu. Tapi ya mungkin anggaran ya. Juga konstitusi. Iya. Oke, tapi sebelum selagi sudah punya usaha, begitu sudah kena PHK, langsung buka usaha di bidang printing. Iya, usaha di bidang printing. Awalnya saya di rumah kecil saya. Waktu itu saya masih, ya alhamdulillah dari kerja di hotel itu saya bisa beli rumah, terus bisa menikah, terus bisa ya punya keluarga kecil lah. Nah, terus ya itulah modal itu saya buka usaha di rumah. Modal ya nggak nyampe berapa, paling nggak nyampe 1-2 jutaan gitulah modalnya, karena ya memang nggak ada modal kan. Dengan ya waktu itu saya karena suka servis komputer, saya punya beberapa komputer gitu. Nah dari situlah saya mulai, dari sudut rumah saya itu saya usaha. Ya paling ya jasa gitu, kalau kita udah desain dan lain-lain kita lempar ke tempat lain, kalau yang bisa kita produksi kita produksi. Oke. Nah seperti itu. Nggak jalan selama setahun, nggak jalan. Oh itu nggak langsung jalan tuh? Iya jalan sih jalan, tapi kurang maksimal. Maksudnya artinya ya sekedar jalan saja. Nah saya akhirnya pindah ke tempat lain.
di tepi jalan yang lebih strategis gitu. Akhirnya mulai 2003 saya buka di tempat yang lain. Sampai sekarang, tempatnya sampai sekarang. Oh, yang sekarang ini? Ya. Oke, bagi yang nyari sekarang namanya Bida Printing. Boleh saya promokan, Pak? Ya. Jadi, ya. Pokoknya banyak cerita yang bisa kita serap di sini lah. Pada owner Bida Printing ini. Tapi, saya kan pernah mendengar Pak Jun pernah menjabat. Atau mencoba untuk menjabat calon lah. Oh iya. Itu gimana ceritanya itu, Pak? Jadi, inilah yang harus kita, sadari ya teman-teman ya. Oke. Ketika saya meniti karir bisnis itu, saya merasa udah jadi bos. Duitnya banyak, karyawan banyak, orderan nggak berhenti-berhenti di tahun, ya pokoknya perjalanan waktu itu. Ya. Dari 2003 sampai 2009 itu. Tapi kita tidak ingat bahwa investasi dan lain sebagainya itu harus kita lakukan ketika kita punya uang lebih. Tapi yang saya lakukan tidak seperti itu, malah sebaliknya, kadang kebanyakan beli ayam penyet dan lain sebagainya. Kebanyakan naktir teman gitu ya? Ya mungkin tidak seperti itulah, tapi mungkin karena hobinya makan ayam penyet dan lain sebagainya itu kan. Artinya kita melakukan pemborosan yang semestinya kita bisa investasikan, dan investasi itu bisa membackup usaha-usaha kita di kemudian hari. Betul. Nah, mulai tergiur masuk ke dunia politik. Ya sebenarnya saya sudah paham sih, tapi waktu itu kita sudah terlanjur masuk, jadi menjadi sebuah tanggung jawab. Nah, gimana ceritanya? Maksudnya gini. Apa yang dipahami tadi dan gimana yang terlanjur masuk tadi itu gimana? Jadi saya terlanjur masuk di dunia politik karena kenal dengan teman-teman di dunia politik tahun 2009. Terus akhirnya ya kita dikasih semacam jabatan atau semacam tanggung jawab lah sebagai ketua partai politik tingkat Kota Batam. Parpolnya boleh disebut nggak? Enggak, saya nggak mau sebutkan, nanti tambah panjang nanti durasinya. Jadi saya pernah menjabat atau dikasih wewenang atau dikasih jabatan untuk menjadi ketua partai politik tingkat Kota Batam. Oh, tingkat kota ya? Nah, disitulah kita mulai tambah ya mungkin tadinya jabatan itu menyenangkan, tapi ketika jabatan itu harus dipertanggungjawabkan atau kita harus bertanggung jawab, nah disitulah kita akan diuji. Oh, ternyata banyak bebannya. Nah, dan lain sebagainya. Okay. Dan model saya itu kalau udah dikasih beban tanggung jawab harus kita selesaikan. Akhirnya saya menyelesaikan tugas itu dengan salah satunya harus jadi caleg. Itu wajib ya? Loh, karena kita kan ketua partai kan harus partai harus nyalon gitu ya? Harus nyalon. Bisa nggak misalnya ketua partai itu fokus ngurusin partai aja? Ya bisa. Bisa, tapi kan tetap namanya figur kan harus. Atau memang juga ada dorongan internal, ini semacam keinginan dari diri sendiri ya, pengenlah juga jadi. Awalnya iya. Tapi kemudian tidak, karena memang itu soal tanggung jawab aja. Soal tanggung jawab. Ya akhirnya maju, dan ya walaupun hanya awalnya keinginan kemudian jadi tanggung jawab, tapi tetap babak belur juga. Artinya banyak uang yang kita habiskan untuk makan ayam penyet tiap malam itu. Ayam penyetnya pakai sayur nggak, Pak? Pakai sambal. Pakai lalapan, sayur lalapan. Maka hati-hati kalau mau makan ayam penyet, jangan nyalek. Ya. Tuh, dengar tuh. Mas Jarwo, kalau pengen nyalek jangan makan ayam penyet. Ya. Itu kenapa itu, Pak? Ya. Itu korelasinya apa kira-kira? Ya, korelasinya itu tadi. Nanti kalau kebanyakan makan ayam penyet, duitnya habis, kemudian paham. Iya kan? Yang mudah-mudahan teman paham ya. Nilai semiotik dari percakapan ini ya. Oke. Maksudnya jangan sering duduk-duduk lah.
berbuat aja gitu secara teknis. Nah, sudah. Nah, itu karena saya menjawab pertanyaan. Kalau tadi harusnya saya tak jawab itu tadi karena saya terpancing ya. Mas Didit ini suka mancing, dia mancing perkara ini. Tapi pastilah ada asam garam kehidupan. Silakan minum dulu Pak baru dijawab. Nah, dari kalau kita runut ya, dari tamat sekolah terus langsung bekerja, langsung ke Batam ya. Ya. Bekerja di 4 tempat berbeda sebelum hotel. Setelah hotel, mall. Setelah mall, mulai usaha sendiri yang itulah sampai sekarang, sampai saat ini. Saya masih kerja lagi tuh Mas. Masih kerja lagi? Jadi saya begitu buka usaha kan nggak lancar nih usahanya. Tahun-tahun pertama? Tahun-tahun pertama. Oke. Jadi usaha tetap saya suruh jalankan, tetap jalan sama partner kita, saudara kita. Nah, saya kerja untuk membackup usaha saya itu, menutupi kekurangannya lah. Perlu modal, perlu apa, saya kerja lagi. Tapi dengan posisi yang seperempat di bawahnya. Saya mendapat gaji itu 900.000. Wow. Dari gaji yang 7 juta tadi waktu di mall tadi, turun menjadi 900.000. Itu sesuatu yang sulit sekali itu untuk bisa diterima perasaan. Wow. Ini tahun 2000, gaji 7 juta itu seberapa dah sekarang tuh? Jadi tahu-tahu turun ke 900.000. Iya di 2003 itu. Iya, 2003. 2003. 2003 jadi saya ibaratnya perasaan itu ya nggak bisa dibayangkan gitu. Oke. Tapi usaha saya jalan, jadi saya backup usaha itu supaya itu tetap jalan. Saya harus ada uang minimal untuk beli rokok dan lain sebagainya gitu. Dulu ngerokok Pak? Dulu saya perokok berat. Oh ya? Dulu. Perokok yang berat atau perokok berat? Iya, perokok berat. Kalau saya kan perokok yang berat ya, badannya. Jadi ngerokok dan badan saya. Ini kita serius loh. Serius. Kalau nggak serius saya balik. Tutup pintu Mas. Oh, udah ditutup sama Kang Dede. Iya. Jadi sampai mana tadi? Tetap punya usaha, tapi juga bekerja. Iya, tapi akhirnya saya nggak kuat juga bekerja dengan perasaan yang menyedihkan tadi. Gaji hanya 900.000. Bukan 900-nya itu. Kalau seandainya dari awal saya gaji 900, mungkin nggak ada jadi masalah. Oke. Dari yang saya terima agak lumayan besar, tiba-tiba turun. Dan tahu apa yang saya kerjakan di situ? Apa itu? Saya bekerja menjadi pelayan toko komputer. Toko komputer yang nerima apa kerusakannya gitu ya, atau iya, mau beli apakah? Ya mau beli apa, dan saya ya berdiri pagi-pagi buka pintu, berdiri lap-lap dan lain sebagainya. Saya nggak tahan juga, 6 bulan saya kerja di situ, saya keluar. Nah, yang saya kerja di situ itu adalah tenan saya waktu saya di mall dulu. Jadi waktu saya di mall, saya itu kan punya tenan-tenan atau toko-toko orang itu kan di bawah koordinasi kita. Oh ya. Mau promosi apa, info ke kita, mau pindah, mau tambah apa, koordinasi dengan kita. Tiba-tiba saya kerja sama orang itu. Wow. Keren kan? Roda kehidupan. Nah, tapi itu harus saya jalanin. Dan saya ya waktu itu ya seneng-seneng gimana lah, seneng-seneng sedih lah. Akhirnya udah 3 tahun, 6 bulan saya keluar, terus saya bekerja, terus saya kembangkan usaha itu. Nah, di tahun berapa itu saya ingat, saya dapat pas tahun-tahun politik seperti itu, saya dapat proyek kurang lebih hampir 100 juta. Nah, disitulah karir saya mulai, saya pede, bisa beli mobil, bisa beli ya macam-macam lah. Oh, di sinilah yang momen-momen jadi bos tadi gitu Pak ya? Iya, maksudnya gini, ketika mulai setelah bekerja tadi, kemudian pas tahun-tahun politik saya dapat proyek itu. Nah, disitulah saya mulai lebih pede berusaha, punya usaha.
Di bidang printing ya. printing ya. Ya. Oke, oke, oke. Saya nggak tahu waktu itu saya bisa mempekerjakan hampir 20 orang. Bidang printing itu. Iya, karena harus selesai itu dalam waktu tertentu. Maksudnya bukan mempekerjakan hari-hari, enggak, harian lah. Untuk menyelesaikan tugas saya itu Ya, proyeknya. ya, Dan ya. ya alhamdulillah selesai lah. Itu sebegitu besarnya demand di waktu itu ya. Iya, dan waktu itu masih pekerjaannya banyak manualnya daripada yang mesin atau ini. Mm-mm. Nah, saya mengalami kebangkrutan itu tahun setelah pemilu itu, setelah saya nyalon tadi. Oh, setelah pemilu diri sendiri malah. Banyaknya tak untuk diri sendiri. Iya, iya, iya. Malah bangkrut. Ya sebenarnya bangkrutnya ya itu tadi untuk beli ayam penyet tadi. Kembali Ayam penyet lagi. lagi. Awas nanti kalau ada yang pesan ayam penyet. Nanti bangkrut. Jadi akhirnya saya menyadari karena waktu itu saya dikasih tahu bos saya yang sebelumnya sebenarnya masih ada terselip cerita tadi. Selain saya bekerja di mall, saya pernah bekerja di percetakan juga. Oh, sebagai sebagai karyawan di Di percetakan. karyawan percetakan. Oh, mungkin di sana lah ilmu yang paling banyak diserap untuk usaha Iya, ini. iya benar. Oke. Tapi saya udah buka usaha itu. Oh iya. Iya, tapi saya masih kerja. Nah, bos saya itu bilang, Jun, kamu harus ikutin teknologi karena teknologi itu selalu berkembang. Kalau kamu tidak ngikutin teknologi, kamu akan ketinggalan jauh. Saya bilang, enggak lah bos, saya masih banyak orderan, kawan-kawan masih percaya sama saya, Keangkuhan anak muda. dan lain sebagainya. Saya pikir, ya yang saya kerjakan itu udah bener gitu. Tapi sekian tahun kemudian, bener. Apa yang jadi usaha saya itu tidak menjadi primadona dalam bisnis itu lagi. Akhirnya, ya menurun. Akhirnya beberapa aset saya jual, kemudian saya upgrade teknologinya, akhirnya saya baru bisa eksis lagi. Begitu ceritanya. Tapi ya ini kita ngomong tentang kebangkrutan, pasti pahit. Tapi gini loh, pasti ada yang lebih atau pengalaman yang benar-benar kurang mengenakan lah. Kita ngomong pahit dan manisnya hidup, ini kayaknya banyak yang manis-manisnya. Pahitnya itu dalam hal pengalaman meniti karir itu ada nggak sih Pak? Atau pernah? Ya mungkin selain kebangkrutan. Kebangkrutan ini kayaknya dilewatin dengan kebijakan, dengan bijak, jauh lebih bijak karena ya paham, oh oke lah jual aset ini, jual aset itu. Tapi ada nggak kira-kira momen-momen yang pahit selagi? Saya itu pahit kalau ditagih hutang sama orang. Pahit sih. Iya. Itu Apalagi pahit sekali itu. saat lagi nggak ada memang. Lagi nggak ada itu pahit itu. Jadi ada kisah itu. Makanya sebenarnya saya kalau bisa jangan punya utang sama orang. Kalau bisa. Jadi ceritanya gini, saya itu pernah punya utang 300.000 zaman dulu itu. 300.000 itu barang yang saya kerjakan sama orang lain. Bukan gini, saya dapat order, saya kasih ke dia, kemudian dia yang ngerjain kan, kemudian saya orderan itu saya antarlah ke orang itu kan. Nah, orang itu belum bayar, tapi kawan saya itu nagih-nagih saya. Oke. Ya biasalah orang nagih kan melebihi daripada apa ya? Ya udah. Nada bicaranya udah tidak gak seperti enak. biasanya dah. Ya. Di situ saya merasa tersakiti, makanya saya berkomitmen untuk tidak berhutang sama orang. Ini sudah berbisnis waktu itu Pak ya? Udah berbisnis, kesel gitulah. Saya nggak mau lagi utang sama orang karena diperlakukan seperti itu tuh nggak enak. Iya benar. Nah, terus ya itu membuat prinsip saya menjadi saya tidak mudah untuk berhutang ke orang. Iya. Kalau ke yang lain masih juga utang. Jadi kalau selain orang masih berutang. Iya. Lembaga, instansi. Iya, paham saya. Iya, tolong dimengerti ya. Ini bahasa pebisnis ini paham. Iya. Jadi
sampai mana ya tadi saya cerita? Pokoknya panjang ceritanya. Saya lo diceritakan. Panjang ini di filter soalnya. Iya. Gimana sih? Aduh, nanti editornya yang sibuk kalau kita terlalu. Tapi dalam prinsip hidup itu saya berharap teman-teman jadilah orang yang jujur. Itu saja. Karena apa? Kalau kita sekali berbohong, maka kita harus membuat kebohongan-kebohongan baru supaya kebohongan yang lama itu tertutupi. Ya. Dan itu sangat menyiksa perasaan. Dan itu pernah saya alami. Pernah saya lakukan maksud Pernah saya. bohong, gitu ya? Maksudnya. Setelah bohong tadi yang pertama, Ya. harus membuat kebohongan-kebohongan lagi. Untuk menselaraskan kebohongan awal tadi. Padat. Dan itu akhirnya menyiksa perasaan kita. Selain menyiksa juga melelahkan sih. Melelahkan, ya. Mikir-mikir skenario apa lagi untuk Ya, bikin ini. bener. Akhirnya, ya itu tadi. Kita harus jujur. Oke. Jujur itu ya kayak kita makan kacang hijau itu. Jujur kacang hijau. Iya. Bubur. Pak Jo. Kenapa? Oke lah, tapi bertemu Kansa atau mendapat info tentang Kansa itu sejak kapan? Ini kan ya Pak Jun ini sudah menjadi alumni angkatan ke-7 dan wow, siapa sih di Kansa yang nggak kenal beliau? Nah, ternyata masih banyak atau memang banyak cerita-cerita yang orang mungkin nggak tahu terkait hidupnya, yang mungkin kita sudah beberkan di video ini. Yang saya ingin lihat ulang nih, bagaimana Pak Jun melihat Kansa dulu? Kansa ya. Iya. Kalau dari tata bahasa, kans itu kan berarti kita dapat kans. Kans itu, dapat kans, berarti dapat can lah. Ini kalau dari tata bahasa ya. Oke. Tapi mungkin bukan itu Sabar ya, maksudnya. Mas, ya. Sabar. Tapi kalau dari bahasa Jawa itu artinya teman. Kanca. Kanca. Kansa, ya kan. Konco. Koncone sopo ya. Ya. Itu dari itu ya itu jangan dijadikan referensi ya, itu penyesatan itu. Aduh. Jadi kalau kita kuliah di Kansa itu ya itu punya banyak teman. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa tadi? Pandangan ya. Ini cukup menjawab sih pandangan tentang Kansa ya, konco. Ya, Kansa itu kan kalau saya nih dulu ya, saya kiranya Kansa itu apa ini orang kok belajar public speaking, belajar ngomong kok harus dikuliahin. Tapi begitu kuliah lah kok asik. Lah kok saya belum tahu banyak, gitu-gitu tuh. Nah, seperti apa dulu Pak Jun melihat kampus Kansa? Ya, saya melihat gini, saya kan dapat referensi dari teman saya. Waktu itu saya masih kuliah, ngambil komunikasi. Terus teman saya itu kuliah di sini, di Kansa. Ayolah kuliah di Kansa. Waduh, saya belum selesai nih ininya. Nantilah kalau udah selesai lah saya gabung lah, saya bilang gitu. Nah, saya nggak kebayang kuliah di Kansa itu berbeda dengan kampus-kampus lain yang ya dengan kampus yang saya pernah belajar sebelumnya itulah. Ya perbedaannya ya cukup asik aja. Asiknya itu benar-benar mahasiswanya disuruh mandiri. Ya, Mas Didi kan suka mandi sendiri kan? Iya, benar. Ya, itu. Nah, di Kansa ini seperti itu. Benar-benar disuruh mandiri. Mandi sendiri. Ya. Kalau Sesuai slogannya itu mandiri, kreatif, inovatif atau apa ya? Kreatif, inovatif, mandiri. Ya. Nah, sebenarnya harusnya mandiri dulu. Karena kita di Kansa itu diajarkan mandiri sebenarnya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Yang mana-mana dulu boleh. Ya. Mungkin setelah inovatif, kreatif tadi atau kreatif, inovatif jadi mandiri ya. Mana yang ayam sama telur tadi kan? Next ya. Okay. Itu teruskan aja. Konco. Nah, oh iya tadi terkait mandiri tadi memang dari sisi apa saja? Saya kok langsung tergelitik gitu.
Apa saja? Maksudnya aspek mana aja yang dalam kurikulum Kansa ini yang memaksa kita untuk mandiri? Iya, begini, di dalam Kansa ini kan kita diajarkan pengetahuan yang sebenarnya tentang kehidupan kita. Jadi sebenarnya ini kaitannya dengan diri kita sebenarnya. Oke. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita menentukan arah hidup, dan lain sebagainya kan. Bagaimana kita harus bersikap pada orang lain, bagaimana kita harus meniti karir dan lain sebagainya, kita diajarkan di sini. Iya. Artinya ilmu Kansa ini kalau nggak diterapkan ya nggak jalan. Kalau diterapkan baru kita bisa merasakan hasilnya. Baru bisa ngerasain, oh ternyata gini proses pahamnya. Iya. Dan makin belajar makin dalam gitu, makin mengerti tentang kehidupan, tentang kenapa kita harus eksis di masyarakat, eksis pada keluarga, eksis pada organisasi dan lain sebagainya itu. Karena Pak Jun dulu ngedapatin ini nggak, ada shock nggak waktu belajar public speaking, tapi yang saya pelajari kok lain. Awalnya saya masih ada egonya. Egonya itu gini, saya udah tahu semua itu yang dipelajari. Nah sama kayak saya dulu. Ini untuk ngomong kok harus dipelajari, kenapa gitu. Nah tapi apa pandangan Pak Jun? Saya ya itu tadi, ego itu sangat berbahaya kalau kita tidak bisa mengendalikan. Jadi saya melihat apa yang diomongkan dosen itu saya udah lewatin itu, udah ini pokoknya gitulah. Tapi kita hanya sekedar tahu, tidak berpraktek. Nah di Kansa ini diajarkan untuk faham. Nah kalau faham udah pasti praktek. Karena dengan praktek kita baru paham. Nah disitulah kenapa akhirnya ego itu bisa hilang. Kita ibarat yang orang-orang bijak itu bawa gelas kosong untuk dapatkan ilmu tadi. Karena ya saya sih langsung ngehnya itu begitu Pak Jun tadi di awal bilang, kalau saya melihat kembali momen-momen waktu lagi selek dengan teman kerja, lagi bahkan sudah adu mulut dengan lawan kerja, sekarang kalau diingat malah lucu. Itu ya saya pun bakal melihat mungkin nanti ya, bahkan mungkin sekarang juga, hal-hal yang tadinya nggak enak di hidup kita itu begitu kita lihat ulang ternyata lucu kejadian ini. Iya. Jadi ya nggak perlu dijadikan hal yang nggak serius-serius sekali lah harusnya. Tapi kok kita terlalu serius waktu gitu. Waktu itu gitu. Waktu berantem mau berantem beneran rasanya. Rasanya. Orang saya dulu waktu jalan di Jodoh itu sampai mau nangkap maling karena ada yang dicopet. Saya kejar keliling-keliling gitu. Tangkap? Enggak. Dia lebih cepat larinya. Jadi tapi Mas Jarwo intinya cepat larinya. Bukan Mas Jarwo, tapi topinya kayak gini juga. Kayak gini juga, belakang gitu ya. Oke. Jadi lucu kehidupan masa lalu itu kalau kita pahami sekarang. Kan nggak perlu berantem, nggak perlu apa, itu nggak sampai segitulah. Jadi hidup itu jangan terlalu kalau menurut saya sih, kita hanya serius kalau tentang ibadah. Tapi yang lainnya jangan terlalu serius lah. Karena serius tak serius juga, jadinya juga akan kita lewatin juga. Ini kalau paham dengan kata-kata barusan ini, kata-kata mutiara ini. Nanti seriusnya itu hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan sejati aja ya kan di hari nanti. Gitu ya. Iya, di tempat singgah ini ngapain serius-serius sekali. Kecuali yang berkaitan tentang kehidupan yang nanti, ya barulah kita serius. Gitu, Pak? Ya. Saya belum nyampe tangan saya. Kita ulangi lagi. Belum nyampe gitu kan ya. Nah, asik nih. Udah habis belum waktunya nih? Masih ya? Masih. Oke, kita closing aja ya. Tapi intinya begini. Saya ingin berbagi aja tentang bagaimana kita cara bergaul yang baik menurut versi saya. Baik versi saya belum tentu baik versi yang lain. Tapi begini, yang saya pelajari di Kansa dan
saya pelajari dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kita itu punya teman, kita punya saudara, punya istri, punya anak, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita punya teman, punya anak, punya istri, dan lain sebagainya, tetangga, orang-orang yang dekat dengan kita itu adalah orang-orang yang berpotensi membuat diri kita bahagia, benar nggak? Betul. Tapi juga berpotensi membuat diri kita kecewa, marah, dan lain sebagainya. Dan sengsara dan seterusnya. Maka semestinya orang-orang yang dekat itu tetap kita harus kasihi, kita harus sayangi. Karena dia akan punya potensi dua-duanya. Ketika dia membenci, memarah atau lain, suatu saat dia akan menjadi orang yang baik juga dengan kita. Berbeda dengan orang yang di jalan, ada tukang ojek lewat, ada orang pedagang lewat yang nggak kenal kita, dia tidak mungkin marah sama kita, tidak mungkin juga sayang sama kita, tidak mungkin benci sama kita, tidak mungkin juga sayang sama kita. Iya. Karena kita nggak kenal. Maka yang berpotensi menyakiti perasaan kita itu ya orang-orang dekat sini. Termasuk Om Didit berpotensi menyakiti perasaan saya. Oh gitu ya. Ya. Jadi saya jauh-jauh ini, Pak. Kalau nagih utang ya. Jadi kalau saya punya utang sama Mas Didit, tolong jangan ditagih. Oke. Ya. Supaya tidak menyakiti. Ya kan? Kan kembali ke pasal tadi kan, tentang sakit menyakiti tadi. Tetapi seandainya Mas Didit menyakiti perasaan saya, itu saya tetap akan memaafkan, akan memaklumi. Karena kalau saya tidak kenal ya nggak mungkin Mas Didit akan melakukan hal itu. Tapi kalau saya diperlakukan seperti itu wajar karena kita saling mengenal. Maka segera maafkan orang-orang yang menurut kita menyakiti diri kita. Maafkanlah, maafkanlah. Agar perasaan kita jadi tenang, senang. Bahkan suatu cerita saya mensatir dari seorang ulama besar di Indonesia ini pernah cerita begini. Suatu ketika seorang wali itu dibenci oleh tetangganya. Akhirnya tetangganya itu pengen bikin wali itu marah. Diundanglah wali itu datang ke rumahnya. Setiap wali itu datang ke rumahnya, si pembenci tadi bilang, aku nggak jadi ngundang kamu, balik aja lah. Sampai 3 kali diundang lagi, disuruh balik lagi, diundang lagi, disuruh balik. Akhirnya wali itu tidak menunjukkan rasa benci, rasa apa, senyum aja dia. Disuruh balik ya balik, disuruh datang ya dia datang. Terus sang wali itu bilang sama orang itu, tapi sebelumnya ditanya sama pembenci itu, wahai wali, kenapa kamu tidak membenciku padahal aku membencimu dan berusaha menyakiti perasaanmu? Terus sang wali bilang, bagaimana saya bisa membencimu sementara saya datang ke rumahmu ini bukan atas undanganmu saja, tapi karena saya menjalankan perintah Allah untuk berbuat baik pada tetangga. Sehingga ketika saya datang ke rumahmu ini bukan karena permintaanmu, tapi karena saya diperintah Allah untuk berbuat baik sama tetangga. Maka saya senang, bahagia menjalankan perintah Allah itu. Oke. Bukan reward dari manusianya. Bukan reward dari manusianya. Bukan respon tetangganya. Bukan respon tetangganya. Karena kita bergembira menjalankan apa-apa yang menjadi tugas, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Tuhan. Wow, luar biasa. Kan ada nih sering hanya berbatasan dengan tembok aja bisa nggak teguran, bener nggak? Ya. Hanya berbatasan dengan tembok bisa berantem. Entah karena talang bocor, entah anaknya ngelempar apa dan lain sebagainya, entah parkir mobilnya di depan rumahnya, kan bisa jadi berantem. Betul. Nah, tapi kalau menggunakan prinsip seperti itu tadi, kita berbuat baik kepada tetangga itu karena perintah Allah, perintah Tuhan. Ya cukup sampai di situ saja. Orang mau benci, kita tidak jadi masukkan ke dalam hati. Orang seneng juga, kita juga seneng. Tapi kesenangan kita adalah menjalankan perintah Tuhan itu.
Jadi tidak ada urusan dengan manusianya ya? Ya, artinya kita jangan sampai kita membenci orang atau sayang orang itu karena dilandasin oleh diri kita sendiri, tapi harus punya landasan yang lebih esensial lah, lebih filosofi, yaitu karena kita menjalankan perintah Tuhan. Tuh, keren nggak tuh? Luar biasa. Masuk akal ya? Masuk akal, masuk banget. Dan ini sangat-sangat korelatif dengan yang tadi. Kalau hidup itu ya jangan serius-serius sekali. Dijalani dengan senang-senang aja. Nanti yang serius, yang hal yang berkaitan akhirat. Sama halnya tadi, bertetangga pun harusnya ya jalani aja sebagaimana seharusnya sebagai tetangga, sesuai yang diperintahkan Tuhan. Ada yang benci ya sudah mereka benci. Ada yang lagi senengin ya sudah mereka lagi senengin. Gitu kali Pak ya? Betul. Jadi luar biasa nih. Perasaan kita jadi plong ya. Plong, nggak ada beban sama manusianya. Nggak usah terlalu pusing lah. Iya. Lingkungan yang mungkin tidak pas dengan kita. Ada mantra-mantra tentang itu tuh sering dan tenar di Kansa. Gini nih, kamu baik, saya baik. Gitu ya, anak Kang Dede itu. Dia sering ucapin juga, kamu tidak baik, saya tetap baik. Karena orientasi berbuat baik ternyata bukan untuk mengharapkan respon manusia. Betul. Tapi adalah kita sebagai manusia atau hamba yang menjalankan perintah Tuhan. Iya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan kali ini untuk Pak Jun. Oke lah, terima kasih Pak Jun sudah menyempatkan diri untuk sharing-sharing dengan kita pada podcast episode kali ini. Ini agak garing atau enggak ya podcastnya ya? Semoga walaupun garing tetap kriuk ya. Nah, bagusan sih garing Pak, biar kriuk. Ya. Kalau nggak garing, lempem namanya. Daripada lempem tadi ya? Iya. Bagusan garing sih. Gitu ya. Pokoknya saya terima kasih lah Pak Jun. Iya, oke. Sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, sampai bertemu di momen selanjutnya. Ciao.